Oke, selamat sore, selamat datang kembali bersama Abed Parley di sore hari ini. Salam bola buat teman-teman semuanya dan semoga Anda pada sehat-sehat semuanya, guys. Oke, guys, dari pertandingan semalam itu ada 5 Miss Parley yang gua kasih di tanggal 31 dan 1 Juni ya 2021. Baik, guys, untuk yang baru masuk silakan masuk di liga kami, Liga 188. Di sini ada kolom live chat, dan bagi yang sudah masuk terima kasih. Semoga Anda JP dan gacor di permainan kami. Oke, pada siang hari ini gue akan langsung membahas di pertandingan di mana Miss Parley sore hari ini. Kita langsung saja cekidot. Oke, kemarin itu ada Australia Language Serie A ya, di mana Western United di sini kalau kita lihat di pertandingan Western United, tunggu sebentar. Ya, ini dia. Semalam itu skornya 1-2 dimenangkan oleh MacArthur ya. Kemarin kita main di handicap 3/4 dan over-under di 2,5 bola. Di sini gue lebih jagoin winnya MacArthur dan ternyata semalam winnya itu menang MacArthur ya. Di sini juga 3/4-nya kita masuk di handicapnya. Baik, guys, di pertandingan over undernya kita juga masuk di undernya ya, di 2,5 bola. Oke, guys, itu pertandingan semalam. Dan dari malam itu di menit 27 ada gol pertama di babak pertama dan oleh Markel Susweta, dan di menit 31 oleh Mark Milligan dari MacArthur di babak pertama masih. Dan di sini kalau kita lihat ada 2 kartu kuning bagi MacArthur di menit 9 babak pertama, baru di menit babak kedua di menit 83. Oke, di sini juga di menit 63 di babak kedua tercipta gol bagi Western United dengan lewat umpan matang oleh Sandro Damianti lewat tendangan Iker Gueratexna ya, hingga skor 2-1-2 bagi Western. Jadi unggul dimenangkan oleh MacArthur ya pada semalam pertandingan jam 5 sore. Oke, kita lanjut di pertandingan di mana semalam itu ada semalam itu ada pertandingan Inggris ketemu di mana Morecambe ya dengan Newport Country di pertandingan kedua itu, di mana skor 1-0 di Liga 2 playoff ya. Baik, di Liga playoff 2 ini Morecambe lawan Newport Country ini di mana terjadinya di menit 107 babak kedua itu tercipta gol untuk Morecambe ya, dengan melalui penalti oleh Carlos Mendes ya. Carlos Mendes dari pemain Morecambe. Dan di sini ada Logi Country ada 2 yang kena kartu kuning, yaitu Josh Labadi di menit 96 dan di menit 120. Baru di Morecambe-nya ada 2 juga, Carlos Mendes dengan John O'Sullivan. Oke, penguasaan bola semalam memang lebih diunggulkan oleh dari pemain Newport ya, tapi ternyata Morecambe lebih unggul untuk 1 gol. Oke, dilanjut pertandingan berikutnya di pertandingan yang Liwen ya, ini guys ya. Iya, nanti di
di pertandingan Swedia Spretan di skor Vesteras melawan Ika Break dengan skor imbang ya 2-2. Itu ada di babak pertama menit 16 oleh Niklas Soderberg melalui umpan matang oleh Noah Wilam, dan di menit 40 dari Vesteras memberikan gol oleh Simon Jensen ya. Jadi skor jadi imbang 1-1 di babak pertama. Di sini babak pertama juga dari Vesteras 2 kartu kuning bagi pemainnya, di mana Philip Tornet dan Samuel Sorman ya. Dan di menit babak kedua menit 74 Alexander Johansson mendapatkan kemenangan lagi hingga skor 2-1 dimenangkan oleh Ebrek lawan Vesteras. Dan di Vesteras di menit 90 ini mendapat umpan matang melalui Philip Tornet, digolkan oleh Victor Prodeli hingga skor imbang di 2-2. Baik guys, dilanjut pertandingan berikutnya di mana skor dari Vesteras dengan Ibrek di Sweden Spretan mendapatkan skor yang imbang, draw ya semalam itu. Baik, kita lanjut ke pertandingan di mana ya, iya. Oke, mungkin agak kelamaan kalau gua lihat-lihat di sini. Oke, pertandingan di UEFA Europa Under 21 ya. Semalam gua megang Spanyol. Di sini dia kalau kita lihat di skor 2-1 diunggulkan oleh Spanyol. Di mana babak pertama itu di menit 43 Petar Musa mengalami kartu kuning. 45 tambahan di babak pertama ini masih berjalan tapi tidak ada skor yang masuk dan masih 0-0. Sedangkan di Kroasia kena kartu kuning lagi di babak kedua oleh Basko Sutalo ya di menit 63, dan di babak kedua ini 66 menit 66 dari Spanyol Javier Prado memberikan gol 1-0, dan di menit 90 tambahan dari pemain Kroasia memberikan gol juga, yaitu Luka Ivanšek melalui tendangan penalti hingga skor 1-1. Dan di menit 110 tambahan Javier Prado memberikan gol lagi lewat umpan matang oleh Marc Cucurella di menit 110 ya guys, di babak kedua. Oke guys, penguasaan bola semalam itu memang lebih banyak di Spanyol di Under 21-nya. Oke, untuk pertandingan selanjutnya dari di Norwegia harusnya nih yang pertandingan keempat ya. Oke. Norwegia itu semalam itu ada pertandingan nih Morecambe dengan Newport Country ya. Oh ya, tadi udah dibahas ya, sorry Morecambe dengan ini dibahas di sini. Apa dia di hari ini ya men? Ya, untuk Norway Obos-Ligaen KPU Oslo dengan Ulensuk Saker ya. Itu skornya 4-0 dimenangkan oleh Oslo. Di mana pertandingan tadi malam kita main handicap di Spurs seperempat, over under 2,5. Kita mungkin nggak masuk di sini guys ya.
Tapi di pertandingan Inggris mereka ambil dengan ini kita masuk karena kita masang handicap per 1/4, over under 21/4 untuk pertandingan Inggris Language Playoff. Baik di Spenla under 21 juga kita masuk ya. Di sini kita handicapnya per 1, on over undernya kita main di over di 23/4-nya. Ya guys ya, oke. Itu saja pertandingan yang pembahasan semalam. Dan kali ini masuk pertandingan yang hari ini, dimana ada pertandingan friendlies. Dimana friendlies ini gua ada 5 pertandingan, yaitu Kroasia Armenia ya, Kroasia Armenia jam 11 malam. Oke, Kroasia Armenia ini gua ngasih presentasi di sini buat Kroasia 13% dan di drawnya 18%. Untuk Kroasianya 69%. Kroasia sebagai tim tuan rumah tentu akan berharap sekali bahwa nanti malam itu kemenangan di tangan mereka. Untuk lapangan main di Velika Gorizia di Costa Rica ya, Velika Gorizia di mana kita boleh lihat di sini di pertandingan 5 kali mereka bermain. Kroasia dengan Armenia ini, Kroasia pernah menang 2 kali, kalah 3 kali, sedangkan Armenia lebih banyak menangnya daripada 5 kali menang ya. Kalahnya belum pernah, draw juga belum pernah. Oke, untuk soal menjagokan, mengunggulkan, gue lebih di prediksi gue ini gue lebih unggul Kroasia ya. Kenapa gue bilang begitu? Padahal Armenia yang lebih banyak poin nilainya yang bagus ya. Karena di Armenia ini gue lihat dia akan mempertahankan untuk di lainnya, di lininya ya. Untuk handicapnya gue main di di angka 2, di handicap 2, over undernya gue main di under di per 23/4 buat Armenia. Oke guys, itu pertandingan pertama di Kroasia Armenia, dan kita lanjut di pertandingan yang kedua, yaitu dimana pertandingan kedua itu ada Slovakia melawan Bulgaria, masih di friendly liga ya. Slovakia dan Bulgaria ini bermain di Red Imkan Kreas Austria ya. Dimana nanti malam pertandingan kita lihat informasinya dia untuk Slovakia pernah draw 2 kali, kalahnya 1 kali, menangnya 2 kali. Sedangkan di Bulgaria ini drawnya 2 kali, kalahnya 3 kali, menangnya belum pernah ya. Jadi suatu hal yang buruk buat Bulgaria. Tapi di sini presentasi juga kecil yang gua dapat dari sini. Di mana Bulgaria 12%, drawnya 38%, dan Slovakia ini 50%. Ya mungkin di handicapnya ini gue bisa kasih di handicap per 3/4, di over undernya di 2/4 bola ya. Gue lebih jagain Bulgaria gitu, karena gue merasa yakin aja Bulgaria mampu melawankan Slovakia walaupun dia ada di 50% presentasinya. Oke guys, kita lanjut di pertandingan ketiga, di mana pertandingan ketiga itu nanti ada Australia Language Central Coast Marine melawan Newcastle Jet ya. Dimana Marine ini, Central Coast Marine ini sebagai tuan rumah di malam main di Central Coast Stadium di Australia. Dan kalau kita lihat di sini juga 5 kali bertemu di liganya mereka, di Central Coast Marine ini menang 2 kali, draw 2 kali, kalahnya 1 kali. Sedangkan di Newcastle Jet ini dia belum pernah menang, drawnya cuma 1 kali. Jadi memang untuk katanya
lebih ingin memenangkan diri bagi Newcastle Jet. Untuk handicapnya kita main 3/4 over under 2 di PUR 2/3/4 ya guys. Gue lebih jagoin Jet nanti malam di undernya. Oke, di PUR 2/3/4 nanti malam itu seperti itu guys. Oke, kalau kita lihat dari language-nya, Central Coast Marine ini ada di urutan 3 dengan poin 39, dan di posisinya Newcastle-nya ada di posisi 12 dengan poin 14 ya guys. Oke guys, itulah langsung dari pertandingan. Untuk head to headnya gimana nih? Ya, terakhir kalau mereka bertemu di Coast Marine 1-0 ya, dan Newcastle Sabtu Mei 2021 15 Mei ya, 15 Mei hari Sabtu. Oke, nanti malam ya perkiraan begitu teman-teman. Sekali lagi jangan menerima mentah-mentah apa yang gue kasih prediksi. Gue analisa ini hanya sebuah prediksi mix parlay yang gue berikan. Moga-moga teman juga pada mempunyai prediksi analisa sendiri ya guys. Oke, dilanjut pertandingan keempat. Tadi udah ketiga dari Australia ya. Sekarang kita ke negeri Swedia kayaknya nih. Oh, Jerman dulu deh, Jerman. Jerman ini kita ada main di Jerman Regional Liga West, di mana Bonner SC melawan Armenia Acer ya, Acen. Oke, di pertandingan ini Bonner SC dengan Armenia Acen ini kita lihat dulu di head to headnya. Terakhir mereka ketemu 12 Desember 2020 dengan skor 3-1 ya. Nanti malam gua di sini lebih mengunggulkan di mana Bonner lebih gua unggulkan Bonner SC dengan handicap di setengah bola, di PUR setengah bola dengan over under 2,5 bola buat permainan Bonner SC dengan Armenia. Baik, kalau kita lihat dari posisi klasmennya, Bonner ini ada di urutan ke-20 dan di Armenia ini di urutan ketiga. Posisi klasmennya posisi ke-13. Kemenangan juga di klasmennya baru 11 kali bagi Armenia, sedangkan di Bonner ini baru 8 kali menang ya. Jadi kalau kita lihat dari statistiknya, Bonner ini lebih banyak kemenangannya daripada Armenia. Oke, untuk nanti malam kita lihat tabelnya, dia ada di posisi mana. Posisinya ada di posisi Armenia di posisi 13 dengan poin 45. Untuk Bonner SC ini dia ada di paling bawah ya dengan urutan 20 dengan poin 32. Oke, nanti malam itu yang gua jagokan Bonner SC, dan semoga teman-teman pada gacor dan JP, dan di pertandingan keempat ini mudah-mudahan makin banyak yang gabung di Liga 188, the best betting online ya. Oke, dilanjut ke Sweden, di mana di pertandingan Gunsulfal ya, Sweden Superettan. Gunsulfal dengan Jokoping ya. Oke, di pertandingan ini kalau kita lihat table, di Sundsvall ini ada di urutan ketiga dengan poin 14, dan pada Jokoping ini ada di urutan 12 dengan poin 8. Di atasnya ada Outres, di atas Jokoping, dan di bawahnya Jokoping ini ada Akropolis IF ya, dan di bawahnya lagi ada Kabrek, sedangkan Landskrona ada di bawahnya Sundsvall. Oke guys, nanti malam itu kita lihat pertandingan terakhirnya, head to headnya. Jokoping ini pernah mengalahkan ya, belum mengalahkan di tahun 2020. Ini 3-2. Sundsvall ini menang lawan Jokoping 3-2. Dan nanti malam
lebih mengunggulkan kalau gue di sini megang John Coping ya, John Coping Sodra di handicap setengah dengan win di pur 2/4 bola under ya, undernya. Jadi gue pakainya under di sini untuk Sodra. Oke guys, itu adalah pertandingan kelima yang gue kasih kepada teman-teman. Semoga nanti malam teman-teman pada JP dan kita ketemu lagi besok. Salam bola, sampai jumpa kembali.